Kemudian di sini kebaikan dalam penggunaan air
sosial media, ya kan? Atau menggunakan Google, ya. Kemudian permainan interaktif, nah ini sering, ya. Anak-anak mungkin di rumah itu hampir semua punya handphone, bahkan satu rumah itu satu orang, ya. Satu rumah itu ada yang satu, ada yang dua. Ibu pernah kemarin nanya di salah satu adik kelas kalian, ibu nanya di rumah, bukan adik kelas ya, tapi ibu pernah mengawas di salah satu sekolah di sana-sana. Ternyata kemarin itu AMBK ditanya, di rumah itu orang tua punya handphone berapa? Bu, mama saya ada 2, bapak saya juga ada 2, kakak saya juga ada 2. Jadi 3 orang 6, termasuk dia hanya 1, jadi 7. Ya, itu banyak sekali kan dalam satu rumah. Kemudian di sini, nah ini permainan robot. Apa saja yang pernah kalian lakukan? Apa permainan di sini yang bisa berbicara, kemudian membuat kita bermain lebih menyenangkan? Tentang robot apa? Mainan robot waktu kecil pernah kalian? Anak-anak mempunyai? Ada juga boneka yang suka nangis kalau dikasih don, diam, kalau dicabut menangis, ya kan? Nah itu juga salah satu kecanggihan teknologi ya. Kemudian ini aplikasi belajar. Kalau aplikasi belajar ini banyak, ya. Seperti contohnya Google Meet, itu kan juga kan untuk kita nge-zoom itu bisa. Apalagi? Ya, Quizzes. Apalagi? Apa? Cici. Benar. ChatGPT. Ya, ChatGPT. Benar. Ya, ini ya. Kemudian gadget pintar, ya, yang membantu mengingatkan tugas dan keseharian kita. Berarti pintar ya. Kemudian etika dalam menggunakannya. Ini perlu anak-anak tahu. Menggunakannya ini etikanya adalah ketika kita menggunakan kecerdasan AI, ya. Ketika menggunakan AI itu sama dengan kecerdasan artifisial. Dalam mininya ya, dalam bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Kalau dalam bahasa Indonesia AI, kemudian penting untuk melakukan hal yang benar, yang hoax tidak diperbolehkan. Tapi sering ya, berita hoax itu selalu menyebar dengan cepat, ya kan? Kemudian di sini harus bersikap jujur, ya. Kemudian adil, menghormati privasi orang. Jadi kalau punya orang lain itu boleh nggak kita membuka? Nah, tidak boleh, apalagi yang sudah ada kuncinya, ya kan? Biasa ada passwordnya ini kan, dikasih password. Kemudian karena terlalu kepo, pengen tahu, akhirnya membuka ya hak milik orang lain, dalam artian membuka
tidak menggunakan internet. Kalau flat itu menggunakan internet. Ya, contoh ini yang punya laptop ini menggunakan internet. Ya, kalau tidak ada internet nggak bisa nyambung. Ya, data masuk, tapi ketika itu mau menyebarkan video yang berkaitan dengan wifi, ya kan, harus disambungkan dulu. Kecuali itu dulu, atau itu download rusak. Kemudian jangan berbagi foto atau cerita pribadi tanpa izin. Ya, nih foto kalian yang privasi jangan dibagikan kalau memang itu tidak perlu dibagikan. Ya kan? Misalnya fotonya rahasia atau fotonya itu hanya untuk koleksi pribadi, jangan dibagikan, nanti akan menyebar luas. Ya kan? Tapi nggak mungkin ya menyimpan foto sendiri yang aneh-aneh, enggak kan? Pernah? Nggak mungkin. Kemudian hargai rahasia yang dibagikan teman kepada kita. Contoh, Ocha membagikan rahasianya kepada Ayunda. Ketika itu Ayunda membaca, Ayunda ini penasaran dan berbagilah dengan teman. Ini contoh ya. Nah, yang ini yang harus dihindari. Berarti di sini etikanya tidak ada ya, karena berbagi dengan teman yang lain. Padahal tadi kan si Ocha mengamanahi jangan dibagikan ke lain. Ini salah satu contoh, tapi nggak mungkin karena hal seperti itu pun tidak akan mudah terbagi dengan orang lain, ya kan? Karena itu sama dengan membuka aib sendiri. Ya, lanjut di sini. Kemudian gunakan teknologi yang bijak seperti tidak menyebar berita palsu, ya, berita hoax, berita tidak benar. Kalau memang nggak benar, harus tanya kebenarannya dulu. Kemudian di sini mendukung satu sama lain, berbagi informasi positif dan mendukung satu sama lain. Benar ya? Saling menguatkan, saling berbagi hal-hal positif. Kemudian mensupport teman. Contohnya teman kalian yang baru saja mengikuti event turnamen voli, ya kan? Itu harus kalian semangati karena mereka membawa nama baik sekolah, ya kan? Alhamdulillah dapat juara. Ya. Kemudian risikonya di sini kesalahpahaman, kesalahan dan jawaban salah. Ya. Risiko kecerdasan artifisial. Kadang kita bertanya kepada ChatGPT apa yang kita mau, ya. Terkadang jawabannya tidak pas atau nggak sama dengan apa yang kita mau. Terkadang, makanya ya dalam hal berteknologi itu kalau memang bisa jawabannya kurang pas, yang ada di ChatGPT bisa kita rubah sesuai dengan yang kita mau, ya kan? Kalau perangkat itu kan hanya mengeluarkan apa yang dia keluarkan, yaitu, ya kan? Kemudian selanjutnya, nih, nah ini dalam ber-AI tidak boleh membuli, ada juga ini, atau menyontek, ada juga diajarkan, ya kan? Misalnya nih, pasang status WA, temannya baru saja kejadian apa gitu ya, dipasanglah di status WA supaya orang lain tahu semua. Itu salah, ya. Jadi bersosial media itu ada etikanya, ada caranya, ya kan? Kalau memang misalnya dia melakukan padahal tahu, berarti itu salah satu kesalahan yang fatal atau kesalahan yang harus diperbaiki, ya. Kemudian nih, gunakan AI untuk membantu dan belajar. Jelas ya? Kalian misalnya ditugaskan oleh salah satu guru untuk mencari pembelajaran yang dianggap sulit. Maka yang kalian gunakan adalah menggunakan Google, ChatGPT, atau Agnes, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu. Kemudian ini sudah ya, hargai informasi online, jangan dibagikan. Ya, Ibu jelaskan dan sudah. Kemudian pikir 2 kali ketika kalian mau ya menyebarkan atau membagikan informasi. Kalau nggak jelas, tanya lagi penjelasannya. Benarkah si A itu begini? Harus tanya dengan orang yang bersangkutan. Kalau memang benar berarti nyata, kalau tidak berarti itu adalah fitnah. Ya kan? Kemudian
Ya. Ini ada tugas, baru kita baca. Ada tugas anak-anak. Di sini ada papan P3I, ya. Di sini anak-anak menyusun surah yang memang ibu tentukan. Di sini ada surahnya ya. Tadi ada surah Al-Hujurat ayat 13. Nah ini nanti bisa anak-anak lihat di sini, ya. Nah. Silakan diperhatikan. Tugasnya ini nanti dari ini sampai kolam kangkung. Sini. Kolam kangkung sampai sini aja ya. Ini. Yang kalian kerjakan dari ya ibu kasih kita kolam kangkung. Karena itu kendalanya ada salah satu magnetnya itu ada yang tidak cukup. Karena kalau semua ini terlalu banyak. Jadi sedikit saja ini. Kadang alatnya juga alatnya itu ada yang kurang. Ya, kita baca dulu ya sebelum mengerjakan tugas atau menyusun ya. Baik, kita baca sama-sama dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang kalian cari di sini adalah ini ada huruf-hurufnya. Ini ya, ada hurufnya ini nanti kalian pilih. Kemudian ini dia taruh bawah, taruh sana ujung. Kemudian ini dicari surahnya di sini. Surahnya ada nggak? Dicek surah Al-Hujurat. Dicek surah Al-Hujurat. Dicek di sini ya. Ada tanda checklist. Kalau ada tanda checklist berarti ada surahnya. Cek dulu. Al-Adiyat, Al-Takasur, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ini ada dulu. Ada. Oh ada berarti ya. Oke. Ini huruf nih. Huruf ya. Silakan. Ini nanti ditempel. Perhatikan ya supaya paham. Seringan sosial. Coba sini dulu. Ya, sini Pak. Ininya. Papannya ini mencontohkan, nanti kalian kerja masing-masing. Nanti anak-anak kerja masing-masing ya. Ini huruf ya. Berarti ini dari sini. Ya. Kemudian huruf alif dicari di sini. Ini huruf alif. Ya. Sesuaikan dengan huruf hijaiyah yang ada. Berarti nanti ada yang nyari alif, ada yang nyari titik, ada yang nyusun kalimat. Aku juga. Kira-kira paham
pakai ini. Nah, ininya aja iya Bisa kan? tinggal ini. Kayak panjang, bukan yang begini. Ini. Waduh, kasih lah. Ini jam. Kurang ya dia kurang. Jangan gitu. Nah, malah gitu ya. Banyak kan kayu itu digigit. Ininya enggak ada. Kosong. Gitarin. Ini bukan ini. Coba cari. Ada tuh. Semua ada kok. Tangkainya mana? Campur. Iya, makanya nanti masukkan. Masukkan ikan. Itu ikan ada baca. Alip. Nih, cari. Erok tadi mana? Nah, ada. Nah, itu. Baru kasih titik. Iya benar. Oh iya betul. Baru harusnya begini. Iya. Mantap. Kalau ada huruf alif sendiri, nah, huruf alif Yuk belajar dulu. Pakai ibunda pakai nih. Coba apa guys? Ya Allah. Kita baru jangan ini apa nih? Ada yang jalannya dua kah? Hah? Ya. Ya dia mau ngomong. Ya yang mana Pemirsa? Ya yang mana? Iya, yang mana? Udah, tolongnya dia. Aku tahu. Aku tahu. Asli belajar. Aduh. Lona. Lona. Alona. Aja nih rambut nih. yang dari Ambon lah. Ini yang pertama loh. Alif, ini supaya enak. Ayo udah. Cari semua hurufnya nanti baru masukkan ke sini yang nggak terpakai. Alif yang anu Bu yang ada Jangan lah ya. Ini Hamzah. Iya. Ada kok Hamzah tadi. ya bagus itu aja. Yang kayak gini ya, Bu? Iya, iya. Ya kasih yang nyusun ya sesuainya ya Allah. Siapa sih? Jangan marah-marah. Itu sama yang mana?
Enggak tuh loh, kamu amati betul-betul. Enggak, bukan kayak gini, Cok. Enggak itu. Apa? Sama, Cok. Salah. Kegedean itu. Enggak tahu ya. Ini Cok, ini dah. Kalah ya. Ini Haikal dicari. Aku cari itu ini. Cari. Ini bukan. Bisa titik ini. Ini kah? Bukan. Kamu tuh nah, kalau kamu gak mau ngapain? Wih, sabit. Wih. Ini bagian tinggi, ini lah bagian tinggi. Yang ini lah yang tadi. Yang atas yang kalau dicari lah. Ini kan? Iya, iya. Ya Yohanes. Berarti huruf apa? Yang begini tapi tanpa ini. Yang ini aja. Kan sih Kak. Ih, dari tadi itu makanya. Coba yang begini Kak. Ya betul lah ini. Yang biasanya ada kok di sini. Yang hijau ya ada. Oh, mikir Ken. Mana lagi sih? Apa sih yang kita cari? Inna khalaqnakum. Tadi sama gini. Iya. Inna khalaqnakum. Ini gak bisa dibuka. Cari. Gue yang megang. Hah? Gue cari ini. Inna khalaqnakum. Enggak masuk ke lain. Gua ketemu Gagal. Nah, kemarin, Cok. Kayak gini loh. Iya, jauh. Tak ada huruf anunya ini taruh sini. Sekarang, Mbak. Malam Selasa. Cuman kalau gini-gini Bang. Tahu pernah juga pengen. Apa sih? Sakitnya? Maaf. Kira ya. Exit teknelan. Biasa pakai ramu dah. Lana. Lan. Kenapa kamu? Oh. Dua orang megang ini, satu orangnya megang itu sama ini sama ini juga. Bapak kemana, Bu? Saik, Yumna, sama Kal. Kal, kamu sini, Kal. Kamu di bawah. Yumna sini. Bu, saya dipukul Lana, Bu. Bu. Kepala saya dipukul Lana, Bu. Kal, kamu megang ini, Kal. Kamu megang ini, Kal. Pegang ini ya. Kal, sini, Kal. Senyum, Moy. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ibu 1, 1, 1. 1, 2, 3.
Dah. Yes. Alhamdulillah. Ada yang megang ininya 2 orang. Satu orang megang hurufnya ini. Ya, nah, kemudian nanti ini disusun ya. Yang duluan yang jatuh. Yang duduk di foto dulu. Ini dipegang. Ini di foto. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bisa sambil foto nggak itu? Sudah selesai ya. Ini ada yang megang 2 orang, ya. Kemudian diperlihatkan benar apa tidak tulisannya. Tolong ini jangan ini nggak usah di ini ya. Ini ada yang masukkan nanti, masukkan hurufnya. Satu, dua, tiga. Lagi. Tunjuk. Satu, dua, tiga. Dah. Dan menyelesaikan surah Al-Qur'an. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Tidak hafalnya. Oke, baik. Tadi sudah membaca juga kita ya. Ini boleh kita lihat kembali di sini ya. Di sini kita harus menggunakan PA itu dengan bijak, kemudian harus peduli dengan orang yang ada di sekitar kita, ya kan? Di sini, kemudian saling menghormati antara satu dengan yang lain. Privasi orang tidak perlu kita kepo untuk pengen tahu, ya kan? Karena itulah yang kita pelajari dari etika dan risiko kecerdasan artifisial. Ya di sini. Ini di sini dikatakan dengan menerapkan nilai-nilai dari surah Al-Hujurat. Ini kita dapat memastikan bahwa teknologi membantu kita dari orang lain, bukan untuk menyakiti. Ya, itu intinya. Kemudian surahnya ini kita baca sekali lagi, ya. Boleh nanti bolehkan. Kita baca sama-sama ya. Mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itu lawatannya dari menyusun huruf hijaiyah tadi yang bagian sulitnya bagian mana? Bagian mana? Dari yang Dari penyusunan huruf hijaiyah yang bagian mana yang agak sulit, yang agak ribet? Lakum. Tapi terselesaikan ya kan? Nah, itu kalian sudah belajar yang namanya kecerdasan artifisial. Ya. Jadi kecerdasan artifisial itu di mana anak-anak bisa menyelesaikan yang tadinya ribet, ya kan? Ada sempat gontok-gontokan, kemudian ada yang nggak bantuin, ya kan? Akhirnya terselesaikan juga dengan tulisan huruf hijaiyah atau huruf surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Kita menggunakannya ini ya hanya sampai kolom takum karena kendala dari huruf tidak lengkap ya kelompok. Makanya tadi sampai menggunakan huruf titiknya itu digunakan untuk menjadi huruf alif. Ya kan? Bukan huruf titik tapi tanda. Tanda baca titik itu digunakan untuk huruf alif supaya menyempurnakan dari bacaan surah Al-Hujurat. Baik, mungkin pembelajaran kita ya sampai di sini. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesempurnaan dari Allah, kesalahan dari Ibu pribadi dan
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa lagi, Ocha. Oh, makasih ya. Ulangan. Ceritanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Silakan. Pulang.